yang lain jadi banyak cerita. Mungkin yang ada di belakang bisa ke depan. Di sini ada beberapa lampu lagi. Di sebelah kiri saya juga ada, di sebelah kanan saya juga ada. Ada yang bersedia untuk ke depan? Kalau di bagian belakang nanti nggak kelihatan sama kamera YouTube. Oke, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Ada sukacita? Ada. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada. Sekarang boleh dong colek kiri kanannya. Ada sukacita enggak? Yang lebih baik, yang gembala dan juru selamat kita. Kita akan nyanyikan gembala yang baik. Nggak boleh makan daging kan? Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang begitu baik yang menjaga kami hingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan materi yang begitu kami butuhkan ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati, buka hati kami dan pikiran kami yang para jemaat yang akan mendengarkan materi. Kira-kira apa yang materi yang dibagikan boleh kami cerna dengan baik dan kami boleh mengerti untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur untuk Dr. Angel yang sudah berada di tengah-tengah kami ya Tuhan, yang akan menyertakan materi ini kiranya juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di dalam pelayanan yang melayani kami di dalam persekutuan. Kami percaya Tuhan ini semua adalah berkat kasih karunia daripada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita Ibu Leoni. Ibu Leoni, kita ke depan. Tema kita hari ini materinya adalah demensia dan peran keluarga. Demensia tuh apa tuh? Ada yang nanya ya, demensia tuh sama nggak ya dengan Alzheimer?
dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan materinya, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Leoni. Selamat pagi Ibu Leoni. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, saya Leoni. Saya mau sharing tentang suami saya, Simon. Ya, sebelumnya kenalin dulu keluarga Ibu Leoni. Ini ya Bu Leoni ya. Yang pertama foto keluarga besar. Oh, kapan diambilnya Ibu Leoni? Udah lama atau baru? Udah baru sih 2021. 2021. Jadi Ibu Leoni itu punya anak dua. Yang 11, yang satu laki, yang satu lagi perempuan yang ada di foto ini ya, keluarganya. Oke. Terus ada yang mau diceritain mengenai keluarganya gak Bu Leoni? Oh gak usah katanya. Jadi Ibu Leoni ini memiliki 2 putra putri. Yang pertama putra ya, yang pertama putri, yang kedua putra. Yang putri adalah yang ada di foto ini. Terus belum lama ini Ibu Leoni merayakan ulang tahun dari Ibu Leoni ya, dan anniversary. Oh, ulang tahun pernikahan yang terbaru ini. Itu tanggal 10 Juli 2023 ini. Yang keberapa? 47. Anniversary ke-47. Terus yang mau saya tanyakan nih Bu Leoni, sejak kapan sih Bu Leoni tahu kalau pasien demensia? Terus bagaimana tahunya? Terus perjalanannya? Oh, saya jadi nggak tahu nih awalnya bagaimana boleh diceritain? Ini kejadiannya waktu pas pandemi itu tahun 2020. Itu kan kita di rumah kan, dan suami saya itu biasanya aktif sekali orangnya, fight gitu. Kayaknya dia nggak bisa nerima dia di rumah. Terus kalau ngomong kok diulang-ulang, saya nggak tahu betul. Tadinya tuh dia tuh demensia, diulang, ditanya lagi, diulang sampai saya sempat marah gitu. Baru tanya lagi, padahal nggak boleh itu sebenarnya. Akhirnya saya bawa ke dokter, saraf. Di situ dideteksi bahwa suami saya itu tahun 2020 itu pre-demensia, ya, baru pre-demensia. Bu Leoni kurang jelas sebelahan. Oh, ini jadi ulang. Iya. Jelas kan? Jadi gini, suami saya itu Simon itu waktu tahun 2020 kan pas pandemi kan di rumah terus, dan dia itu orangnya fight, sebenarnya dia nggak bisa gitu dia di rumah, dia maunya gerak gitu ya. Tapi kan nggak mungkin saya ajak dia pergi karena saya takut waktu itu kejadiannya begitu hebat kan COVID-nya. Kayak dia nggak bisa nerima, jadi dia itu mendadak ya itu kena pre-demensia. Saya bawa ke dokter katanya dia pre-demensia dan itu nggak bisa sembuh. Dokternya bilang, aduh saya sedih sekali, karena sampai saat ini tidak ada obat. Obatnya itu hanya mempertahankan saja memorinya, ya, kasih vitamin, obat, dan nanti dokter bilang lama-lama dia akan drop. Drop itu apa? Drop itu dia nanti akan diam aja di tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, saya sedih, saya pulang saya nangis, dan saya minta, saya doa terus biar mujizat itu ada ya. Saya yakin, saya percaya mujizat itu ada. Ternyata sampai sekarang udah 3 tahun udah jalanin saya bersama dia, mengurus dia. Terus belakangan ini udah mulai berat, masuknya berat, gimana ya, udah gak nyambung gitu ya, sulit, memang sulit, gak mudah mengurus orang demensia karena gak nyambung dengan otak kita, tapi mau gak nyambung. Udah saya terima. Dan saya juga sharing dengan teman-teman yang suaminya demensia, dan ada juga teman yang istrinya demensia. Itu mereka malah lebih berat. Saya bersyukur
kalau laki-laki itu kalau demensia tuh dia akan pipis sembarangan. Jadi dia nggak tahu di kamar mandi atau di mana. Dia bisa di meja makan, di lemari. Oh, teman saya gitu kejadiannya. Terus saya berdoa, saya minta mujizat, jangan sampai kejadian. Tapi Tuhan tuh dengar lebih baik sekali. Sampai sekarang kalau malam bangun juga dia bisa pipis ke kamar mandi, bisa kembali lagi. Jadi masih bisa bertahan ya. Makan juga tidak perlu disuapin, dia masih bisa. Jadi peristaltik tangannya itu bisa masuk ke mulut. Oh, teman saya tuh malah agak berantakan kalau makan. Kalau makan tuh berantakan semua kemana-mana. Jadi ini saya udah bersyukur terus sama Tuhan bahwa memang mujizat itu ada ya. Sekarang makin lama nih udah 3 tahun ini dia makin berat, dia udah lupa dengan saya. Dia nggak tahu, tapi dia tahu nama saya Leon. Tapi dia tuh nggak tahu bahwa itu Leon itu istrinya, nggak tahu. Dia bilang dia belum punya istri, dia nggak punya anak. Ditanya, saya nggak punya istri, nggak punya anak. Ya udah saya terima, nggak apa-apa. Terus dia itu, tapi saya bersyukur ya, dia itu lupa dengan saya, dengan anak, tapi dia nggak lupa sama Tuhan. Hebat. Dia tuh lari kalau dia lagi sedih. Kalau demensia tuh suka mendadak sedih. Dia nangis, terus bingung gitu. Yang akhirnya suka bingung. Langsung dia berdoa, lagi sudah dia berdoa sendiri. Jadi saya bersyukur bahwa dia itu masih ingat sama Tuhan. Terus saya juga, saya masih sampai sekarang saya tuh minta mujizatnya nggak muluk-muluk ya sama Tuhan. Biar dia bisa pipis aja, dia bisa terima kasih, bisa makan dengan baik, bisa tidur, itu sudah Tuhan dengar. Dan saya tiap hari minta kalau minggu tuh bisa datang ke gereja, ya. Puji syukur teman-teman. Sengaja saya kalau duduk di gereja tuh paling belakang. Maksudnya kalau mendadak dia marah, saya bisa buru-buru keluar dan tidak mengganggu jemaat. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini dia bisa tenang. Saya bingung juga itu mujizat pasti, ya. Karena kalau di rumah tuh dia udah marah. Sekarang lagi ngoceh, jadi ada fase-fasenya. Sekarang fasenya tuh ngoceh tiap hari Leon. Jadi nama saya tuh dipanggil terus setiap saat. Tidur juga kalau bangun Leon gitu. Katanya sepertinya mungkin takut kehilangan kali ya. Saya nggak ngerti itu kenapa. Gitu. Ya. Terus dia pernah jatuh loh teman-teman. Waktu itu kira-kira bulan Maret ya atau April, saya lupa tahun ini. Waktu itu lampu mati. Malam-malam sekitar jam 2:30, saya juga nggak tahu kalau lampu mati. Ternyata ada suara beleduk kenceng sekali. Saya bangun, tahunya suami saya tuh udah diem di lantai, udah dalam keadaan lurus begitu. Terus saya senter matanya, dia masih melek, saya pikir udah mati. Soalnya keras sekali, itu bunyinya udah keras sekali. Kayak kalau menurut manusia sih pasti deh dia otak atau apa, ya. Tapi saya bilang kamu jatuh, dia bilang dia nggak jatuh karena dia kan lupa, dia nggak tahu tuh dia jatuh. Jadi saya ingat kalau jatuh tuh langsung pakai bantal kepalanya, jangan langsung diangkat. Saya ingat saya pakai bantal, tunggu ya, jangan bangun dulu. Bangun, saya mau bangun, saya nggak bisa, nggak kuat kan ngangkat dia. Mungkin insting ya, dia miring, terus dia bangun sendiri, teman-teman. Terus langsung duduk tiduran lagi. Sorenya tuh saya bawa ke UGD, diperiksa semua, otaknya semua, belakang satu pun tidak ada yang memar. Puji syukur ya teman-teman. Jadi ini benar-benar pada waktu jatuh tuh dia tuh digendong sama Tuhan. Udah yakin saya, digendong benar-benar. Sampai detik ini tidak ada yang luka, tidak ada yang patah. Baik sekali Tuhan kita ya, kita main. Banyak sih kalau mau diceritain bisa panjang. Jadi saya kasih inti-intinya aja bahwa ngurus demensia itu nggak mudah. Kalau tanpa Tuhan tidak bisa, nggak bisa pasti. Soalnya utamanya dia tuh bisa marah, bisa bentak-bentak saya. Sedangkan dia tuh tidak tahu bahwa dia tuh marah.
Dan malah saya sebenarnya, kok kamu marahin saya? Kenapa? Saya nggak marah. Gitu. Jadi dia tuh nggak sadar bahwa dia tuh marah apa. Mungkin dokter yang lebih tahu kali kenapa bisa begitu ya. Dan itu ritmenya, fase-fasenya saya harus terima ya. Sampai sekarang saya minta supaya Tuhan beri saya kekuatan aja, kemampuannya dari mengurus suami, karena dia nggak mungkin diurus orang lain. Dia cuma tahunya Leon hanya tahu saya. Sama anak dia tetap, dia udah nggak kenal anak siapa, dia lupa ya. Saya rasa sekian. Apa ada yang mau ditanya? Iya Bapak Ibu, jadi saya telepon Ibu Leoni ini 1 bulan yang lalu. Jadi kita ngobrol-ngobrol panjang dan saya menarik kesimpulan Bu Leoni ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Apapun yang dihadapinya selalu bersyukur, terima kasih Tuhan baik, Tuhan itu besar. Sampai akhirnya mau memberikan kesaksian ini juga nggak mudah. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini baru yang pertama ya, memberikan kesaksian. Dan ini tuh menurut Ibu Leoni bukan aib, tapi dia justru ingin menunjukkan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Sampai ada di sini juga pengorbanan dari Ibu Leoni nggak gampang, karena harus, aduh gimana ya Vi, bisa nggak ya, harus tinggalin Kosimon juga, harus ada yang gantiin, ngejagain. Karena kalau nggak salah Kosimon itu harus dijaga 24 jam. 24 jam. Jadi Simon itu udah jadi seperti children, jadi bukan baby, children. Jadi sekarang itu, oh ya saya lupa ya. Jadi saya kasih kegiatan itu tiap hari, nggak tiap hari sih, sekali-sekali. Hari ini misalnya menggambar, ada bukunya khusus menggambar orang tua, kasih buku dari ponakan, menggambar, terus menulis supaya dia nggak lupa nulis, baca firman tentunya. Saya perbesar karena tulisannya kecil, dia marah kalau kecil nggak kelihatan, jadi saya perbesar, saya fotokopi. Terus saya suka tanya pertanyaan perkalian, 7 kali 5 berapa, terus dimikir 35, bisa semua. Kalau yang dia lupa, dia bilang saya lupa, udah. Jadi dilatih, otaknya saya latih. Jadi nggak boleh didiemin, harus diajak ngomong, dilatih supaya dipertahankan saja memorinya. Itu Luar biasa ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan dong. Terus ada juga kita cerita ya, kalau datang ke gereja gitu, terus ada ketemu sama Kosimon, lain kali jangan tanya, ini siapa, saya siapa, jangan ditanya, tapi memperkenalkan diri, saya ini loh gitu, kalau mau negur seperti itu. Nah itu ada beberapa yang kita mungkin miss, kita nggak merasakan bahwa jadi kayak ngetes gitu loh. Nah itu nggak, kurang baik gitu ya Bapak Ibu ya. Terus mungkin ada yang mau disampaikan ini untuk teman-teman kita, gimana kedepannya, ada pesan atau apa? pesannya apa ya? Bersabar. Beda, harus satu panjang sabar ya. Benar-benar harus panjang sabar, panjang sekali. Nggak mungkin kalau dengan kekuatan sendiri itu nggak mungkin. Jadi kita minta Tuhan saja, Tuhan Yesus yang beserta. Tuhan Yesus itu sangat baik dan luar biasa. Ya, saya alami dalam kehidupan saya sampai saat ini, dan saya terima Simon apa adanya, karena saya ingat janji pernikahan kami, saya dulu bahwa saya akan merawat baik suka berduka sampai sehat. Ini saya jalankan. Dulu mungkin waktu saya berjanji iman itu mungkin asal ngomong kan ya, mungkin waktu dulu. Tapi sekarang ini saya jalani loh, nggak mudah jalaninnya. Jadi benar-benar saya itu harus jalankan janji iman saya di depan Tuhan. Bahwa saya harus benar-benar merawat dia dengan sukacita, ya. Oh gimana tuh, emang saya suka jadi berantem gitu, karena suka aneh gitu orangnya, jadi nggak masuk di pikiran saya. Sampai anak saya bilang, mama jangan diajak berantem, apa kan udah lupa. Benar juga, jadi saya tuh suka anggap dia tuh masih normal, lupa bahwa dia tuh udah demensia, gitu ya. Terima kasih.
terima kasih Ibu Leoni yang sudah berbagi. Ya, Bapak Ibu, itulah jalan hidup masing-masing yang kita harus jalani. Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita menyanyikan satu lagu lagi, Di Jalan Hidupku. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita masuk kepada narasumber kita yang luar biasa, Dr. Angelina Juwita Wibowo, kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari yang baik dan cerah ini kami bisa bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan sebagian dari pemaparan materi yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami semua ya Bapak, berkatilah juga keluarga kami dan orang lain yang nanti akan menyimak rekaman dari video ini, sehingga semuanya dapat merasakan berkat lewat pemaparan materi pada hari ini. Oleh karena itu kami serahkan tidak hanya persekutuan kami pada pagi hingga siang hari ini, tetapi juga seluruh hidup dan masa depan kami hanya ke dalam penyertaan tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sedikit pengantar gitu ya. Waktu pertama kali ini kalau nggak salah bulan April ya Bu Fikri ya, pertama kali kontak saya gitu. Pak Kris, bisa nggak nanti bulan Agustus itu kita mau bawa topik khusus nih. Jadi bukan firman Tuhan secara khusus gitu ya. Terus awalnya kan mungkin kalau ada yang dengar gitu bertanya-tanya, loh kok di gereja bahas-bahasnya begini, kan seminar rumah sakit, betul nggak Bapak Ibu? Tapi saya waktu dengar itu saya selalu ingat sama perkataannya Pak Ben. Pak Ben lagi datang nggak sekarang ya? Saya nggak lihat ya. Lagi nggak datang.
Pak Ben, ya ini ada pasien di belakang saya lihat. Nah, Pak Ben itu selalu mengingatkan saya bahwa kita manusia harus 3 sehat. Nah, diingat ya, sehat apa aja? Sehat rohani, sehat jasmani, sehat ya kadang pikiran, mental dan sebagainya. Jadi intinya kita bersama-sama memang harus memelihara gak cuma rohani kita, tapi pikiran kita dan juga tubuh kita. Nah, oleh karena itu pada kesempatan saat ini kita akan membahas secara khusus mengenai kesehatan tidak hanya fisik tapi menyangkut juga mental ya. Mungkin ini karena ini berkaitan dengan keluarga yang akan didampingi juga. Ya. Nah, sebelum kita masuk ada satu cuplikan video yang mau kita simak dulu bersama-sama. Ini ada titipan sponsor soalnya Bapak Ibu. Oh ya, ini videonya bahasa Inggris, tapi nanti kalau nggak nangkep nanti akan diceritakan maksudnya apa. Yes, Davis, that's right. He's my father. I was told I need to book a follow-up appointment with Dr. Jenkins. Yeah, yeah, that's fine. Okay, thank you. Bye. Are you alright? Yeah. How far along are you? What? Well, I was just wondering how long so, 21 weeks on Tuesday. I'll be 21 weeks on Tuesday. not long to go. That's easy for you to say. Finding it tough. You must be excited. I'm scared. Of what? Everything. All of it. I'm sure you'll be fine. People say that, but what if I'm not? What then? Well, sure your husband will. You'll manage. Everybody does. Do they? What about your family? It's complicated. You don't get on. It's just me and my dad. And he's sick. So, It'll be okay. come on, this is us. Dad, come on.
Ya, baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, silakan saya panggilnya apa nih, Bu Dokter atau gimana nih anaknya nih? Dokter. Nah, bisa. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, Suara saya sampai ke belakang, terdengar? Tes, terdengar? Ya. Ada pepatah kata orang tak kenal tak sayang ya. Panggil nama saya Angel. Jadi supaya kita lebih akrab, boleh nanti panggil nama saya Angel, karena mungkin usia saya juga jauh lebih muda daripada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Jadi yang paling bawah Mas. ya, tadi video tadi memang salah satu yang tadi seperti Ibu Leoni ceritakan, ada beberapa gejala yang muncul yang biasanya karena akibat penyakit demensia yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita akan masuk ke aplikasi kasus yang Ibu Leoni tadi ceritakan dengan video yang tadi kita sudah putar, kita coba dalami dulu apa itu demensia supaya pada saat kita bercerita Ibu dan Bapak paham apa maksudnya. Oke, di tempat saya bekerja, sekadar sepintas saja, siapa tahu Bapak dan Ibu nanti suatu saat ada anggota keluarga yang butuh bisa salah satu referensi, bisa mencari dokter saraf juga di sana. Kalau kita lihat gambar ini, kira-kira Bapak dan Ibu apa yang terpikir kira-kira? Mungkin boleh ada 1-2 orang yang mungkin menjawab. Kira-kira kalau kita lihat gambar ini apa sih yang dirasakan? Kira-kira dari picture ini apa yang dirasakan? Kesedihan, kebahagiaan, happy, semangat. Ya, saya setuju. Kalau bahasanya sukacita ya. Jadi walaupun yang satu pakai ini ya, penolong untuk berjalan, jadi pakai walker. Kemudian yang satu sudah berusia, mungkin duduk juga lebih kebanyakan duduk, kadang-kadang ada masalah dengan lututnya dan sebagainya. Tapi mereka tetap happy. Yang muda sebagai caregivernya, mungkin anak atau cucu atau kerabat yang lain atau mungkin pengasuh dan sebagainya, membantu mereka untuk beraktivitas. Jadi pada saat seorang lansia dibantu oleh yang muda, tidak harus menjadi minder, karena memang harusnya seperti itu. Anak bayi dibesarkan menjadi dewasa, dewasa menjadi lansia, dan lansia yang bertugas untuk dibantu di kemudian hari. Oke. Apa itu demensia? Kadang-kadang orang taunya demensia itu orang taunya bahasanya pikun, benar ya? Jadi, wah, lu udah pikun ya? Diajak ngomong kok nggak nyambung sih, selalu gitu ya bahasa awamnya. Sorry, mungkin panitia boleh matikan lampunya, saya rasa. Oh, oke. Lebih enak begini? Ya. Ya, oke. Jadi demensia adalah suatu sindrom. Sindrom itu artinya apa? Gejala. Gejala di mana menurunnya kemampuan intelektual progresif. Apa artinya progresif? Awalnya ringan gejalanya, mungkin lupa-lupa sederhana, lama-lama makin berat, lama-lama makin banyak yang lupa, makin hari, makin bulan, makin tahun, makin berat gejalanya. Yang tadi saya dengar juga dari Bu Leoni, mungkin awal-awal masih ingat, lama-lama sampai dia tidak tahu lagi siapa istrinya, siapa anaknya, ya. Yang menyebabkan penurunan kognitif dan fungsional. Kognitif di sini artinya memori, ingatan. Fungsional di sini yang tadinya dia bisa bekerja, dia bisa melakukan semua sendiri, aktivitas sehari-hari, sekarang semua terganggu. Jadi interaksi sosial, biasa dia tahu temannya siapa, bisa ngobrol, bisa pergi kemana bareng, ngumpul dengan teman, sekarang tidak lagi. Kemudian yang tadinya bisa bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin bekerja sendiri, sekarang sudah tidak lagi, kebanyakan di rumah. Aktivitas sehari-hari yang tadinya dia bisa makan sendiri, ngambil lauk sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri, buang air besar sendiri, sekarang harus semuanya dibantu. Penyebab demensia itu apa? Penyebab demensia biasanya akibat kerusakan sel otak. Jadi demensia bisa didapat karena faktor usia atau Alzheimer, tapi bisa juga karena efek daripada sesuatu yang didapat. Kalau orang kena stroke bisa demensia, namanya demensia vaskular. Orang kena Parkinson bisa juga demensia, yaitu demensia Parkinson.
Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya demensia dan adanya penurunan neurotransmitter asetilkolin di bagian hipokampus. Hipokampus kalau di komputer itu biasanya CPU-nya. Jadi kalau orang di otak yang biasanya terganggu hipokampus di sini adalah pusat memorinya. Jadi sering cepat lupa, lama-lama mungkin memorinya hilang. Ya, yang berada di lobus temporal mempengaruhi sistem limbik dan lobus frontal yang ada di depan. Sistem limbik sekarang. Bagian utama dari sistem limbik adalah virus simulatus. Virus simulatus ini yang berwarna hijau, jadi penghubung bagian sistem limbik dan pengatur perilaku sosialnya. Jadi ini yang terganggu salah satunya. Makanya kenapa orang pada demensia biasanya tidak lagi atau mengalami kesulitan untuk bergaul. Kalau yang dulu mungkin ketemu temannya dari jauh, dari sapa, hai, halo. Kalau sekarang lihat temannya aneh, siapa ya? Gak tahu siapa. Sampai temannya kadang sodorin tangan, halo bu, halo pak, siapa ya? Kok orang ini sok kenal sama saya padahal saya nggak tahu. Misalnya seperti itu. Akhirnya orang lain bisa merasa kok sombong nih dia sekarang. Dulu padahal baik banget, akrab banget. Sekarang kok jadi kayak nggak kenal gitu ya. Kemudian talamus. Talamus di sini menerima informasi sensori, menyalurkan ke bagian otak lain. Jadi dia kayak bridge ya, jembatannya. Hipotalamus di sini adalah termoregulator. Jadi keseimbangan tubuh, haus, lapar, tidur, suhu tubuh, panas, dingin, gangguan emosi, rasa ingin seksual, pusat kesadaran, dan semuanya, reward and punishment, semua adanya di hipotalamus. Hipokampus yang tadi saya ceritakan, proses belajar dan memori. Jadi kalau pada orang demensia kebanyakan hipokampusnya mengalami atrofi atau penyusutan. Amigdala di sini berdekatan dengan hipokampus. Makanya kenapa kalau orang demensia cenderung ada emosi. Berperan dalam agresivitas. Yang tadinya lembut sama istrinya, nggak pernah marah, nggak pernah ngomel, sekarang sensitif. Kadang-kadang ada yang pakai tangan malah jadi pukul. Kalau orang bilang KDRT, padahal dulu lembut, nggak pernah marah dok. Pokoknya so sweet, apa aja iya. Kenapa sekarang kenapa jadi berubah? Apa-apa pokoknya marah, bahkan ada barang apapun yang di depan dilempar. Nah itu, jadi ada pengaruh dari emosi. Respon defensif, takut, malu. Jadi kalau dulu ketemu orang baru supel, sekarang ketemu orang baru itu rasanya paranoid. Siapa ya dia? Ngapain ya? Nah jadi rasanya selalu jadi paranoid dan malas atau tidak mau ketemu dengan orang baru. Memori atau refleks di sini juga sama dengan kaitan di sini. Jadi makanya karena berdekatan dari struktur anatomi otak, semuanya berpengaruh. Biasanya umur 55 sampai 60 tahun akan mengalami atrofi atau penyusutan. Artinya penyusutan di sini otaknya mengecil. Kalau ibu bapak pernah makan kelapa, batok kelapa, daging putihnya harusnya nempel di batoknya. Kalau pada orang yang sudah mengalami faktor umur lanjut atau lansia, biasanya daging si kelapa ini tidak lagi menempel ke batoknya, jadi mulai menciut, mengecil. Makanya terjadilah penurunan fungsi otak. Berbeda dengan kalau anak kecil lama-lama bertumbuh, berkembang, otak makin besar. Makanya ada gold standar biasanya 5 tahun kita kejar usia anak. Sampai dengan usia dewasa, statis, begitu-begitu aja. Kalau dari kecilnya tidak bagus, biasanya dewasanya begitu-begitu saja. Sampai dengan usia lansia, dia menyusut, mengecil, jadi cepat lupa, mungkin jadi cepat emosi dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Menurut WHO, ya, dari Organisasi Kesehatan, tahun 2021 tercatat ada 55 juta orang mengalami demensia dengan prediksi peningkatan di tahun 2030 mencapai 78 juta. Jadi 7 tahun lagi akan ada segini. Di tahun 20 tahun sekian lagi ada segini, hampir 2 kali lipat naiknya ya. Jadi yang sekarang pada tahun 2019 dicatat sudah ada 1,2 juta orang. Ini yang tercatat. Kebanyakan di Indonesia tidak tercatat. Karena orang minder kalau mengaku demensia. Karena keluarganya merasa terkucilkan kalau punya anggota keluarga demensia. Jadi rata-rata didiemin, dianggurin, nggak mau berobat, dicuekin, udah paling dibilang jangan keluar, jangan kemana-mana, takut hilang, kayak gitu doang.
keparahan demensia dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Ringan itu awal masih mudah lupa, terutama lupa waktu. Ini hari apa ya? Hari ini ada acara apa ya? Paling planningnya kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang suka tanya, hari ini hari Minggu ya? Hari ini jadwalnya ke gereja ya? Hari ini jadwalnya misa ya? Jadwalnya kebaktian ya? Ya, itu masih ringan, dianggap hal yang biasa orang lupa. Mudah tersesat di tempat yang familiar. Misalnya setiap hari dia ke pasar, tapi suatu hari pas ke pasar itu dia mulai lupa, di mana ya? Yos beli apa kemarin telur ya? Sebelah mana ya? Oh, yang kali ini biasanya di sini pokoknya nih, beli garam nggak beli gula. Kok pindah ya tuh orangnya? Padahal orangnya nggak pindah, cuma mungkin lupa orangnya, lupa bloknya. Ya? Kemudian demensia sedang menjadi lupa nama orang. Kisah yang baru-baru ini mengalami kesulitan berkomunikasi dan bertanya berulang-ulang. Tadi saya sempat dengar dari Bu Leoni menceritakan mulai tanya ulang-ulang terus. Sampai kadang mungkin keluarganya gregetan ya Bu. Kok kayaknya ditanya lagi. Kalau anak kecil misalnya nanya, mama itu apa? Oh ini mobil. Ntar lama-lama lagi nanya, mama itu apa? Itu mobil, tapi itu bukan demensia ya kalau anak kecil. Jadi, tapi kenapa kalau sama anak kecil kita lebih sabar? Betul ya? Sama anak kecil kita ditanya lagi, mama itu siapa? Mama itu apa? Padahal mungkin bertanya berulang-ulang, dia memasukkan semua file itu ke otak untuk mengingat. Tapi kalau orang tua yang nanya, bawaannya udah emosi aja ya. Itu apa? Oh ini mobil. Itu apa? Mobil. Itu apa? Mobil. Udah emosi udah naik ya, ada naik nada, udah mulai. Biasanya kayak gitu. Rata-rata yang bikin sampai orang berobat itu karena ini nih. Keluarganya mulai, kenapa sih Dok? Orang tua saya atau nenek saya, kakek saya udah mulai nih ditanya berulang-ulang nih. Kenapa sih? Padahal baru dijelasin Dok 5 menit yang lalu, dan nanya lagi. Sampai kadang rasanya capek bisa berantem itu. Ya. Kemudian kesulitan berkomunikasi. Artinya gini. Ditanya, "Udah makan?" "Udah." "Makan apa?" "Apa ya? Nasi." "Iya." "Pakai apa?" Ya pokoknya nasi lah." "Iya, nasi pakai apa?" Nah, di sini mengalami kesulitan. Jadi dia tidak bisa menjelaskan apa yang dia makan tadi. Lupa nama orang. Ada sedikit yang saya petik dari tadi ceritanya Ibu Leoni. Dia masih ingat nama Ibu Leoni jadi Leon, walaupun dia nggak tahu ibu istrinya, betul ya. Tapi Bu harus bersyukur ya Bu. Kata orang harus selalu bersyukur dalam segala kesesatan ya. Jadi lupa nama orang, tapi buktinya dia masih ingat loh nama ibu ya. Walaupun Leoni dipangkas jadi Leon, mungkin besok jadi Leo, saya nggak tahu. Tapi paling tidak nama ibu dia masih ingat ya. Jadi masih bersyukur. Ada orang yang benar-benar sampai nggak tahu nama istrinya siapa. Bisa berubah, malah dianggapnya jadi wah ada istri lain ya gitu ya. Kisah yang baru-baru ini artinya yang belum lama terjadi, padahal baru ketemu, misalnya kemarin siapa ulang tahun, siapa anaknya datang, kok dia nggak ingat semua. Nah yang paling berat, demensia berat, sama sekali tidak tahu tempat dan waktu. Dia nggak tahu ini di mana, nggak tahu, padahal ada di rumah. Ini lagi pagi siang malam, nggak tahu. Ini jam berapa? Nggak tahu. Makanya kalau orang demensia biasanya ditaruh jam dinding besar. Kemudian biasanya kadang ada yang ditulis di sini jam 12 malam, pagi, siang, seperti itu. Jadi kayak dibuat supaya pasiennya itu tahu waktu. Karena dia nggak tahu waktu, kadang-kadang permintaannya udah jam berapa? Makan dong. Padahal masih jam berapa? Yang dia pikir karena dia tidak tahu waktu, jadi dia selalu meminta makan. Kadang-kadang yang jadi berantem, anaknya merasa udah dikasih makan barusan, udah minta makan lagi. Dia tidak tahu waktunya. Ya. Kemudian kesulitan mengenali kerabat. Yang biasanya paling sering terlihat adalah orang terdekat. Istri, suami, anak, cucu, kakak, adik, tetangga, dan sebagainya. Kerabat di sini kan biasanya lebih daripada keluarga. Jadi kadang-kadang apalagi orang yang jarang sekali ketemu, pasti hampir terlupakan buat dia. Kadang dia nggak tahu namanya siapa, walaupun diceritain, oh, tapi bulat, setelah itu hilang, ya, jadi nggak tahu lagi. Mengalami perubahan perilaku yang agresi yang tadi. Jadi tiba-tiba perubahan perilaku.
Misalnya dulu baik, sekarang galak. Dulu bisa tahu ngurutin barang, taruh barang di mana, buang sampah, taruhnya barang semua rapi teratur. Sekarang nggak tahu, kacamata di kepala nyariin di mana kacamata, padahal di kepala. Mana kunci mobil, padahal biasa taruhnya di tempat tertentu. Mana itu celana, padahal digantung. Jadi dia sudah tidak sadar apa yang dia lakukan. Jadi makanya kenapa perubahan perilaku terjadi tadi yang saya sudah ceritakan kaitan dengan amigdala. Ya. Oke, sekarang hubungan dengan plak amiloid. Kalau Alzheimer ini kaitan dengan usia, amiloid membentuk plak yang tidak larut air menumpuk di otak. Normalnya plak amiloid yang warna seperti ini tidak ada. Tapi kalau di demensia Alzheimer terbentuk plak tidak larut numpuk di otak, inilah yang mengakibatkan terjadinya demensia. Oke. Sekarang kita masuk ke patofisiologi. Jadi Alzheimer pun pada Alzheimer mikrotubulusnya pecah, yaitu protein tau, membentuk neurofibril tangle. Jadi harusnya mikrotubulus ini yang seperti trompet, dia menghantarkan nutrisi antara sel saraf dengan sel saraf yang berikut. Tetapi pada Alzheimer pecah, jadi nutrisi tidak bisa lancar masuk dalam sel saraf. Nah, akibatnya terjadilah Alzheimer demensia. Saya tidak tahu apakah dulu mungkin suami Leoni atau Pak Simon pernah dites pemeriksaan ini. Ini pemeriksaan yang pada umumnya kalau pasien datang demensia, dokter sarafnya rata-rata akan melakukan pemeriksaan MMSE, Mini Mental State Examination. Fungsinya apa? Menilai fungsi kognitif seseorang. Kita baru tahu dia demensia atau bukan kalau biasanya hasilnya kurang baik. Normalnya 30, tapi rata-rata kalau orang demensia di bawah 27 sudah mulai ada gangguan. Mengukur kemajuan terapi. Jadi kalau orang demensia dikasih obat, kontrol sebulan atau 2 minggu, kita akan pantau lagi naik nggak, perbaikan nggak. Kalau misalnya tidak naik nilainya harus scoringnya, berarti obatnya harus di-adjust kembali. Kemudian mengetahui perburukan penyakit. Setelah dikasih obat, sebulan kemudian hasilnya nggak naik atau malah jadi turun, berarti prosesnya makin buruk atau progresnya makin cepat. Di sini terdiri dari beberapa pertanyaan. Biasanya pasien akan ditaruh di depan kita. Ruangan hening, tidak boleh ada yang memberikan contekan. Istri atau suami atau keluarga yang menemani tidak boleh memberikan isyarat. Biasanya saya selalu bilang, diam ya Bu, Pak. Saya tahu ini pertanyaan gampang untuk Bapak Ibu. Tapi untuk orang demensia, luar biasa susahnya. Kasihan. Setengah jam untuk 11 pertanyaan ini. Kadang-kadang kalau kita nggak sabar, rasanya juga, aduh lama juga ya. Jawabnya lama ya. Apalagi keluarganya, masa gitu aja nggak tahu. Kadang sabar ibu, kalau nggak sabar ibu ditunggu di luar dulu deh, lebih baik saya nanyain. Tapi kalau ibu ada di sini, mungkin dia jadinya kebawa emosi karena ditungguin hal-hal simpel nggak bisa dijawab. Contoh, sekarang tahun berapa, musim apa, bulan apa, tanggal berapa, hari apa. Biasa kalender di meja saya akan turunkan supaya pasiennya nggak nyontek hari ini, hari apa, dan sebagainya. Yang lucunya kadang-kadang kalau bawa caregiver atau ART atau susternya, si pasien yang demensia ini kode ke ART-nya. Berapa? Senggol. Bu, jangan senggol-senggolan. Udah. Ini bulan apa? Bulan apa? Cepetan, jawab. Udah gak usah tanya, dia nggak tahu Bu. Udah ibu jawab aja sebisa ibu. Ya memang rata-rata pasti salah. Jadi mungkin karena dia merasa di rumah majikannya, si ART-nya ditekan harus bisa memberikan jawaban. Ada di mana, negara apa, provinsi mana, kota apa, rumah sakit atau misalnya klinik mana, lantai berapa, kalau naik lift tadi tahu nggak nih lantai berapa. Kemudian kita buatkan 3 buah nama benda, misalkan apel, meja, koin. Saya suruh ulangi lagi 1 detik kemudian, rata-rata 3 ini tidak tersebut dengan baik. Dari 3 mungkin hanya 1 atau 2 yang bisa tersebut dengan baik, sisanya dia lupa. Kemudian biasanya kalau bisa hitung-hitungan, 100 kurang 7, 93, kurang 7, 86, kurang 7, 79, kurang 7, 75, kurang 7, 65. Kalau dia bisa semua nilainya full, tapi rata-rata kebanyakan agak miss.
Kalau susah hitung-hitungan, memang dari dulu nggak suka ngitung, mungkin jarang jualan, jadi orang nggak tahu hitungannya. Kita ganti dengan kata-kata wahyu, W-A-H-Y-U, dari belakang suruh sebutkan U-Y-H-A-W, tanpa menulis, tanpa dikasih lihat gambarnya. Nah, setelah itu saya akan tanya lagi, yang 3 nama buah benda ini apa? Rata-rata udah lupa, karena ini udah terdistraksi sama ngitung, sama huruf. Di sini dokter sih, tadi seharusnya nanya ini dulu dok, harusnya bukan yang ini, saya jadi ingat. Kalau nanya pas sekarang ya nggak inget lah dok. Oh iya nggak apa-apa bu, pak, udah nggak masalah, udah bu, oke kita skip ya berarti. Nah biasanya gitu, pasnya mulai ngomong di sini, karena kenapa? Didistraksi 1 menit, 2 menit, lupa blank di sini, nol namanya. Kemudian saya tunjukkan pensil buku, ini apa? Ini apa? Biasanya dia masih bisa kalau soal itu ya. Kemudian mengulangi kata-kata namun tanpa bila. Apa? Pak, Bu, coba disebutkan. Namunnya bisa, tanpa bila jarang. Jadi kadang-kadang dia cuma tahu di awal, di akhirnya dia nggak fokus. Nah, yang paling susah lagi ini. Saya sediakan kertas, saya bilang ambil kertas dengan tangan bapak atau ibu, lipat jadi 2, taruh di meja atau misalnya taruh di lantai. Dia bisa lipat, terus dia bengong, kertasnya mau diapain? Tapi saya nggak bisa memandu karena saya panduannya harus di awal saja. Jadi saya nggak boleh selesai dia kerja baru dia pandu lagi, nggak bisa. Jadi dia cuma lipat, dia bengong. Jadi dia nggak bisa melanjutkan. Kemudian saya disuruh saya tuliskan pejamkan mata tapi tidak saya baca. Rata-rata agak bingung. Pas dia lihat, dia nggak tahu harus memejamkan, yang ada dia membaca. Pejamkan mata Anda, harusnya dia melakukan bukan membaca. Kemudian menulis dengan spontan. Menulis mungkin masih lumayan, walaupun harusnya bentuk kalimat, tapi kebanyakan yang ditulis adalah kata. Misalnya saya makan, padahal harusnya kalimat terdiri dari SPO atau SPOK. Misalnya saya sedang konsultasi di rumah sakit, nah itu bagi saya cukup bisa. Nah yang paling kacau lagi adalah nomor 11. Di sini suruh menggambarkan segi 5 bersentuhan, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 bersentuhan di tengah. Pasti ini gambarnya rata-rata kurang baik. Walaupun saya nggak bisa gambar dok, nggak apa-apa, saya juga nggak bisa gambar. Oh Pak, coba yuk kita gambar di sebelahnya. Rata-rata agak kacau. Ya, jadi kalau nilainya kurang baik, biasanya kita adjust masuk ke dimensi yang mana tadi, ringan, sedang atau berat ya. Nah ini tadi. Jadi kalau MCI, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah MCI, mild cognitive impairment, itu nilainya masih lumayan bagus, 26 sampai 30. Penurunannya masih ringan, secara subjektif atau objektif, aktivitas cenderung masih normal. Udah mulai lupa, kadang ada janji, lupa datang, jamnya terlambat dan sebagainya. Mungkin jangan-jangan di MCI lupa, dikasih janji kok nggak bisa datang ya, lupa ya. Nah itu ya, harus hati-hati. Kemudian kalau kita masuk ke MAP 20 sampai 25, kelalaian, pertanyaan yang berulang, ulang lagi, aktivitas sehari-hari mulai terganggu, seperti misalnya biasa bisa pakai baju dengan baik, giliran pakai baju yang ada kancing kadang atas dengan bawah, atau ada yang tidak terkancing dengan baik, atau mohon maaf ada yang kadang habis kencing atau buang air kecil, slidingnya tidak lupa ditutup. Ya, jadi kadang-kadang itu yang paling sering terjadi. Perburukan gejala sesuai dengan kriteria demensia. Moderate, ini yang lebih sedang. Penurunannya makin progresif, sulit merangkai kata, dan mulai butuh caregiver atau pengawasan ketat. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar suka banyak iklan, dicari orang hilang, bapak ini, ibu ini, baju ini, sepatu ini, ada tai lalat di ini, gitu ya. Terakhir meninggalkan rumah tanggal ini, terakhir ditinggalkan di tempat ini. Jangan-jangan memang dia ada demensia, dia nggak tahu balik kemana, dan biasanya dia juga bingung saya harus kemana, karena dia nggak tahu. Belum tentu dia ingat nama alamat. Mungkin kalau nggak bawa uang dia tahu alamat, naik taksi kemana, pulang ke rumah, nanti bayar ongkos di rumah, tapi dia nggak tahu kemana ya, sama siapa tadi ya, pokoknya saya di sini. Nah biasanya nanti dibawanya ke kantor polisi atau apa yang menemukan, baru disebut namanya. Yang ini demensia berat, yang tadi ada gangguan perilaku, pola tidur berubah, rata-rata sulit tidur, malam itu
jadinya begadang. Kitanya yang ngerawat capek, maunya tidur, tapi si pasiennya, si orang demensianya malah nggak mau tidur, maunya buka mata, ngobrol, nonton ya. Jadinya selalu berkebalikan dengan orang normal pada umumnya. Dan harus ada caregiver yang 24 jam mengontrol si pasien. Saya setuju banget. Jadi butuh bantuan orang lain untuk aktivitas sehari-hari. Mulai dari ngambilin makan, mungkin makan takutnya tumpah, disuapin, ada yang kadang mungkin dibantu mandi, dibantu setelah buang air besar pun dibantu, dibersihkan, pakai baju pun mungkin, walaupun mungkin kesannya gampang, cuma pakai baju, masukin tangan ke dalam kaosnya yang bolong, tapi biasanya dia juga bingung harus bagaimana. Pakai celana itu paling susah buat orang demensia. Walaupun kita bilang, ayo kaki masuk, ayo, nggak bisa. Udah begini, dia harus tarik, ya nggak mau. Jadi harus benar-benar dibantu. Kalau ibu bilang tadi kayak children, anak-anak yang harus dibantu. Setuju banget ya, memang seperti itu. Sekarang terapi demensia, selain peranan keluarga, biasanya akan kita bantu dengan pemberian obat-obatan. Pemberian obat-obatan ini salah satunya adalah acetylcholinesterase inhibitor, mungkin yang pernah dipakai salah satunya donepezil, ini untuk demensia ringan atau sedang. Pada saat demensianya makin berat, kita masuk ke golongan kedua, memantine. Sekadar info, yang di cover BPJS mungkin ini, yang ini pribadi kebanyakan, dan sulitnya adalah gimana ya? Sebagai seorang dokter kita harus memberikan, dan kadang-kadang mungkin ekonomi pasien berbeda-beda nih. Kita harus kasih obat yang lain yang tidak di cover, tetapi dibutuhkannya ini, gitu ya. Nah, tapi don't worry Bu, jadi kalau memang ada demensia, ibu sama bapak gak usah takut, bawa berobat ke rujukan vaskes terdekat, bisa kok pakai BPJS datang untuk di screening masalah demensianya. Ya, mungkin bukan pemeriksaan MMSE-nya, tapi paling tidak kita bisa tahu arahnya kemana, bisa mulai start dengan obat dulu, paling tidak kita bisa pantau sehingga keluhannya nggak makin berat. Memelihara fungsi normal di sini, fungsi kognitif, fungsi memori selama mungkin. Kalau sudah ada gangguan perilaku, kita harus libatkan psikiater. Di sini adalah ranahnya psikiater, dokter spesialis jiwanya, yang akan memberikan beberapa macam obat untuk mengontrol gangguan perilaku yang tidak diinginkan. Biasanya dokter sarafnya mau, giliran dikonsul ke sini, nanti dulu deh dok, jangan sekarang deh dok. Kenapa Bu, Pak, ini kasihan loh keluarganya, nanti harus sudah bisa dikontrol dengan pemberian obat penenang. Iya, tapi kan kalau ke dokter itu dianggapnya nggak waras dok, enggak, ya. Jadi pasien-pasien psikiater di sini bukan masalah waras atau tidaknya nih Bu. Kadang-kadang orang awam kalau nggak tahu bisa berantem sama dokternya, disuruh ke psikiater ya. Dia bilang kenapa saya harus kesini? Padahal tujuannya mengontrol gangguan perilaku. Dia nggak sadar, nggak bisa cuma ngomongin, nggak bisa cuma dikasih tahu, harus dibantu. Kalau nggak keluarganya yang kasihan, berapa kali ganti ART nggak ada yang betah di rumah karena gara-gara ini. Bukan gara-gara ini nih. Kalau ini masalah memori ya sudah. Tapi biasanya yang bikin orang nggak sabar ngadepin pasien ini karena gangguan perilakunya. Ya. Kemudian menunda perkembangan penyakit, boleh diberikan tambahan vitamin dan segala macamnya, bebas ya. Sekarang mekanisme kerjanya apa? Karena obat yang tadi, acetylcholinesterase tadi, bekerjanya di sini. Jadi diberikan acetylcholine, tujuannya adalah penghantaran saraf akan lebih baik, menghambat enzim acetylcholinesterase. Jadi yang memecah acetylcholine menjadi asetat dan kolin di sinapsnya. Dosisnya biasanya mungkin Bu Leoni juga sudah pernah, Bapak Simon pernah minum obat ya Bu ya? Oke. Jadi biasanya akan diberikan dosis yang paling kecil 5 mili. Kalau memang kita lihat tidak banyak perbaikan atau banyak perubahan, kita akan naikkan dosis. 1 bulan sampai 1,5 bulan kita evaluasi. Kalau masih tidak ada banyak perbaikan, kita harus ganti ke golongan obat-obat lainnya. Oke? Terima kasih. Nah, sekarang saya masuk ke dalam video tadi. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mendengar tadi video yang seorang ibu sedang hamil, di sebelahnya ayahnya. Tapi si ayahnya nggak tahu itu
anaknya. Yang sedihnya seperti itu ya. Pertama kali saya dikirimkan oleh Ibu Vivi, saya juga nonton itu sedih. Karena mertua saya juga demensia, ya. Jadi ayah mertua saya juga demensia. Kadang dia juga nggak ingat siapa anaknya, gitu ya. Perasaannya memang luar biasa ya. Pada saat dia ngobrol dengan ayahnya nggak merasa itu anaknya. Dia bisa bercerita sama siapa. Ya ini saya dengan ayahnya. Kenapa? Kok kamu nggak ada keluarga yang nemenin kamu lagi hamil? Mana suami kamu? Mana ayah kamu? Saking mungkin dia emosional, dia bilang ayah saya sakit. Padahal sebenarnya ayahnya di sebelah dia. Ya dia nggak tahu pada saat naik bus. Baru dia cuma sampaikan, ayo ayah kita naik. Ayahnya pun nggak tahu nih siapa anaknya, disuruh naik ya ikut aja naik, tapi sebenarnya dia nggak tahu. Jadi memang permasalahan demensia ini holistik. Selalu pasien kalau datang, yang saya ungkapkan bukan lebih banyak ngomong ke pasiennya, saya selalu ngomong ke keluarganya. Makanya kenapa seminar hari ini fokus kita adalah keperanan keluarga. Orang demensia tidak mungkin sadar dia demensia. Jadi yang harus kita siapkan keluarganya bagaimana cara bisa mengatasi pasien-pasien demensia tadi. Kalau misalkan ada pasien demensia, entah itu keluarga ibu, saudara ibu, saran saya dibawa berobat ke dokter saraf. Ya, jangan kadang punya persepsinya, apalagi kalau di daerah dia anggap kayak orang kerasukan. Ya, yang sering kali terjadi. Saya sangka dia kerasukan dok, kemarin soalnya dia lagi duduknya di dekat situ, padahal bukan. Jadi orang kalau ada gangguan, baiknya kita screening arah kemana. Saya setuju untuk CT scan atau MRI kepala yang berhubungan. Kita lihat dengan fungsi otaknya seperti apa, gangguan perilakunya dari mana. Ya, jadi bukan karena kerasukan atau misalnya kadang-kadang pakai pengobatan tradisional itu tidak banyak membantu. Yang kita lakukan berobat memang tidak bisa menyembuhkan 100%. Seperti tadi Ibu Leoni bilang, tidak mungkin 100% sembuh, saya setuju. Tetapi paling tidak anak tangga yang ditapak tidak makin berat. Gitu. Kita berharap tidak makin cepat perubahannya signifikan menurun. Kadang-kadang yang paling kasihan adalah orang tua ini yang satu demensia. Si pasangannya yang ngurus sendiri, anak-anaknya kadang jauh mungkin di luar negeri, di luar kota, jarang bertemu, lama-lama makin cepat lupa. Padahal peranan keluarga kalau tinggal bersama atau misalkan mungkin begitu tinggal bersama pun ada sering ketemu dengan saudara-saudara kandungnya, kalau si pasiennya sering interaksi dengan teman-teman yang dulu mungkin sering main bersama, itu akan mempercepat memori dia lebih baik. Dia masih tahu kampung dia di situ, dulu dia makan ini, jajan di situ, sekolahnya di sini, ini masih bisa terikol. Ya, tapi kalau misalkan cuma ditaruh di rumah, ditutup pintu, nggak boleh kemana-mana ya, terhilang, susah nyarinya. Cuma di dalam kamar, terkurung sendiri, akhirnya depresi, rasa minder. Yang tadinya bisa bekerja, sekarang nggak bisa bekerja. Yang tadinya ada pendapatan, sekarang tergantung anak, tergantung keluarga. Semua menghambat, menyebabkan proses daripada penyakitnya makin cepat buruk, makin cepat berat. Tahun lalu masih ingat nama anak 3, anaknya, cucunya semua dia tahu. Tapi makin lama makin buruk, makin buruk, makin buruk. Ya sampai sekarang mungkin di tahap yang seperti Ibu Leoni sampaikan tadi, dia nggak tahu punya istri, nggak tahu punya anak, tapi dia cuma panggil Leon. Karena mungkin berapa puluhan tahun dia ingat setiap hari dia memanggil nama ibu. Ya, jadi walaupun sekarang dipangkas dia masih tahu nama ibu, walaupun dia tidak tahu ibu itu siapa. Kadang-kadang ada pasien yang cerita, pasti suami istri tidur bareng di suatu tempat tidur. Tapi karena dia nggak tahu ini siapa, yang ada dia marah-marah, kamu ngapain tidur di sebelah saya? Ngapain? Akhirnya kadang si pasangannya jadi pindah tempat daripada berangkat. Ya, nah jadi caregivernya memang lebih bagusnya kalau disesuaikan dengan si pasiennya. Pasiennya kalau perempuan, caregiver perempuan. Kalau pasiennya laki-laki, caregivernya laki-laki. Sehingga juga kalau mau mungkin membantu ganti baju, ganti pampers, itu akan lebih mudah, nggak ada rasa sungkan dan nggak ada rasa kecurigaan. Ya, karena untuk pasangannya pasti akan merasa dulu saya dibantu,
Tapi sekarang saya yang harus membantu, gitu ya. Jadi memang tidak mudah, saya akui ini terjadi bertahun-tahun seperti yang Ibu juga bilang dijanji nikah, karena kita suka bilang lebih enak terima senangnya, lebih enak terima sehatnya. Kalau terima dukanya, terima sakitnya, rasanya kadang kita nggak sanggup. Apalagi yang menjalani. Kalau yang menjalani itu, cerita itu tidak bisa menggambarkan perasaan hari ke hari, tahun ke tahun ya Bu. Tidak cukup gitu. Kalau orang yang dengar temannya sabar ya, ya udah ya gitu. Ya kalau saya sekadar sharing, kalau mertua laki-laki saya, dia punya karakter selalu maunya makan di restoran yang itu aja. Jadi setiap kali ajak makan apa, dia milih hanya 3 jenis restoran yang dia suka. Sampai kadang kita anaknya bosan juga, mantunya juga bosan, kok ini terus ya. Menunya itu terus, sampai kalian datang waitersnya nggak usah ngomong, udah langsung tahu apa yang mau dipesan. Sampai udah tahu, oke, ini kan, iya, ini begini, iya. Jadi nggak perlu lama, nggak perlu lihat menu, udah hafal, ya. Nah jadi kadang bagi kita bosenin juga ya, makannya gitu terus, kita nggak punya pilihan lain. Mungkin kalau anak muda maunya coba restoran yang baru, menu baru, ya tapi kita memang harus sabar. Jadi peranan keluarga yang saya katakan di sini, kesabaran. Jangan pernah menyerah, walaupun kita nggak bisa pengobatan 100%, paling tidak apa yang kita bisa lakukan, obatnya tetap jalan, tetap terapi perilakunya dengan psikiaternya, tetap kalau bisa libatkan interaksi sosialnya, walaupun mungkin nggak bisa banyak dan nggak semua orang ngerti. Kadang-kadang teman-temannya juga merasa dulu dia seru diajak ngobrol, sekarang ngulang-ngulang jadi capek, udah lah nggak nyambung, nggak usah ikut aja, gitu ya, ikut-ikutan. Nah tapi memang sekarang sudah banyak, ada beberapa sekolah di, saya pernah dengar di daerah Serpong dan sebagainya, itu pasien demensia pagi-pagi diantar oleh keluarganya, ikut sekolah, nyanyi-nyanyi, makan bersama di sana, istirahat di sana, nanti sore dijemput. Jadi kayak anak sekolah. Ya, jadi tujuannya biar ada aktivitas. Harus ada aktivitas yang positif. Saya punya pasien setiap hari si anaknya suruh lipet dus karena dia jualan makanan. Walaupun dusnya berantakan, dilipetnya kacau. Tapi yang penting ada kerjaan tiap hari ngelipet. Tiap hari isi TTS, walaupun kadang ngerjainnya lama. Main catur, walaupun gerakan caturnya itu terus, majunya nggak, langkahnya nggak banyak. Main duduk, kok itu terus kotaknya, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada aktivitas. Kalau yang senang nulis, dia menulis, walaupun nggak nyambung, nggak apa, nulis aja apa yang dia bisa. Kalau yang senang misalnya main puzzle, beliin puzzle, pasang puzzle yang dia bisa. Ada pasien saya perempuan senang merajut. Kadang-kadang datang saya dikasih rajutannya. Dok, saya ada merajut loh dok. Ya kita terima kasih ya Bu. Ibu hebat udah bisa merajut ya. Walaupun memang mungkin merajut satu macam itu lama bulanan. Tapi ada aktivitas positif. Jadi si keluarga harus sabar dan support. Semua satu tim, anak, istri, suami semua harus support. Kalau nggak support, pasti si pasien akan cepat drop. Yang ada bukan memperbaiki, malah memperburuk. Ya, saya tahu ini bukan mudah, tidak enak membahas masalah demensia karena setiap kasus berbeda-beda. Mungkin yang kayak Ibu Leoni alami berbeda, yang saya alami juga berbeda, orang lain pun mungkin kalau ada pun berbeda. Jadi semua kasusnya bisa berbeda-beda dan nggak selalu sama. Ya, tetapi polanya kurang lebih hampir sama. Oke ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Ibu Dokter nih ya, Bu. Nah, sekarang karena kita ini kan seminar ya, udah datang dokter jauh-jauh bawain materi bagus-bagus, gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, boleh angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Nah, satu, ada lagi? Satu dulu. Saya mau menanyakan sesuatu. Suami saya stroke ringan,
sejak tahun 2021. Apakah ada kemungkinan menjadi demensia? Itu saja, terima kasih. Langsung aja. Terima kasih untuk Ibu. Oke, Ibu Ian ya. Jadi begini, sedikit keluar dari topik yang saya bahas hari ini. Tadi karena ada pertanyaan mengenai stroke-nya, saya sedikit mengulas. Stroke itu nggak ada stroke yang ringan. Jadi stroke itu definisinya adalah stroke pendarahan atau sumbatan. Begitu ya, itu yang pertama. Gejalanya bisa ringan, gejalanya ya, bukan penyakitnya. Gejalanya bisa ringan, tetapi stroke-nya bukan ringan. Karena pada saat kita beranggapan ringan, karena orang mungkin merasa saya nggak mau dibilang stroke, dianggapnya negatif, jadi selalu saya stroke ringan, kok nggak apa-apa, aman, kembali lagi normal. Padahal yang normal harusnya nggak ada stroke. Nah, sekarang yang harus saya tanyakan dulu, Ibu sudah pernah, suaminya sudah pernah di CT scan atau di MRI kepala? Sudah. Oke, jenisnya sumbatan atau pendarahan? Sumbatan. Sumbatan. Di otak kiri atau otak kanan? Sumbatannya di otak kanan, kenanya di Oke. jari kiri dan kaki kiri. Oke, ya. Kemudian usia berapa? 81. Oke. Saya memang tidak lihat suami ibu ya, tapi paling tidak dari teori memang sesuai, ada stroke sumbatan di otak kanan, masalahnya di otak, masalahnya di tangan dan kaki kiri, kelemahan sebelah kiri maksudnya. Dia prosesnya memang menyilang. Yang paling sering bikin demensia vaskular atau demensia karena penyakit stroke-nya sendiri, biasanya kenanya di otak kiri. Karena otak kiri adalah pusat memori kita, pusat bahasa, pusat memori. Dan tadi saya ada garis bawahi usianya ya, 82 tahun. Seperti tadi teori, di atas 55 tahun semua orang akan mengalami penyusutan atau atrofi. Jadi mungkin demensianya belum tentu vaskular, tapi lebih ke demensia Alzheimer. Satu. Yang kedua, kita bisa lihat dari imagingnya. Imaging itu MRI atau CT scan-nya kita bisa kelihatan bahwa adanya penyusutan otak. Jadi rongganya lebih banyak daripada otaknya. Ya, jadi kalau kita lihat hitam-hitamnya rongga-rongganya lebih banyak tuh menyusut. Tulangnya di pinggiran, tapi di sini banyak yang kosong-kosong. Orang bilang suka kosong bahasanya. Nah, kalau kosong makin banyak berarti akan lebih cepat lupa. Ibu pernah merasakan gejala seperti mungkin dia sudah lupa ibu, nama ibu? Oh enggak, dia masih ingat semua. Oh, bagus berarti. Ya, dan nanti untuk secara detailnya harus memang di screening dengan MMSE tadi ya. Oke, ada lagi Ibu? Tapi ada kemungkinan untuk jadi demensia. Oke, demensianya mungkin saat ini yang saya katakan belum ke arah vaskular, tapi bisa saja demensianya Alzheimer. Dan nanti harus lihat dari lesi di otaknya kenanya pembuluh darah yang mana. Karena ini kita tidak periksa pasiennya dan tidak lihat semua pemeriksaan penunjang, yang saya katakan cuma bisa sampai di sini. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Dokter, tadi saya mendengar ada pemeriksaan kalau nggak salah MME ya? MMSE. MMSE. Apakah itu perlu dilakukan sebelum kita menderita Alzheimer dan berapa biayanya? Terima kasih. Langsung. Saya Martinus, dokter. Mau tanya, kalau gejala demensia itu dimulai umur berapa yang pengalaman ibu? Kedua, apakah kalau minum-minum obat itu bisa membantu kesembuhan? Terima kasih. Saya jawabkan pertanyaan Ibu dulu ya. MMSE itu tidak hanya dilakukan pada pasien yang demensia. Jadi kayak ada beberapa contoh kami di Baksos, bakti sosial, dulu zamannya juga saya sekolah di luar kota. Kadang-kadang itu kita lakukan kepada orang yang umum yang mendaftar. Jadi nggak harus orang tua. Siapapun yang mendaftar pada saat itu kita lakukan pemeriksaan itu untuk screening namanya. Nah, tujuan screening ini adalah memastikan bahwa apakah sudah mulai ada MCI. Kalau pada usia muda yang biasanya terjadi adalah MCI, mild cognitive impairment. Mild cognitive impairment ini mungkin kaitannya kadang-kadang nggak berdasarkan usia. Contoh, misalkan si pasien muda, dia mengalami kecelakaan, ada pendarahan di otak.
kebetulan otaknya yang kena adalah otak kiri misalnya, dan mengganggu fungsi memori atau orang bilang istilahnya amnesia, pernah dengar istilahnya itu. Terus dia lupa, dia nggak tahu nih sebelumnya kenapa, orang tuanya siapa dan sebagainya. Bisa saja kita tes dengan pemeriksaan kognitif ini, Ibu. Tujuannya untuk memastikan sehingga pengobatan kita akan lebih akurat kalau kita tahu scoring dia berapa. Untuk biaya tergantung rumah sakit, Bu. Saya tidak bisa terlalu tahu pasti karena yang biasanya kami kerjakan adalah pemeriksaan dan nanti untuk bagian billing urusannya rumah sakit. Jadi mungkin kalau mau tanya, bertanya ke rumah sakit. Gitu ya. Cuma mungkin biasa rata-rata harusnya tidak lebih dari 500.000 ya. Oke. Pertanyaan Bapak tadi mengenai obat. Obat yang diberikan Pak bukan menyembuhkan ya, hanya menghambat progresivitas penyakit. Jadi contoh misalnya gini, Ibu dan Bapak kalau minum obat gula, minum obat darah tinggi menyembuhkan atau mengontrol? Mengontrol, setuju, pintar semua. Jadi mengontrol, artinya minum obat bukan berarti besok nggak perlu obat, berarti sembuh, nggak begitu. Mengontrol pada saat kita nggak minum, resikonya akan makin berat. Obat ini diberikan tujuannya supaya gejala demensianya tidak makin berat, tapi bisa makin berat, bisa. Tapi paling tidak mungkin yang tadinya bisa mempercepat hitungan bulan, sekarang diminumin obat mungkin bisa lebih slow, 1 tahun baru perburukan atau bagaimana gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian satu pertanyaan lagi tadi Pak. Umur berapa itu? Oke. Pengalaman Ibu di pasien-pasien Ibu. Kebetulan banyak pasien yang memang demensia ini memang umur lansia Pak. Umur lansia di sini menurut WHO dianggapnya 55-an ke atas. Tapi saya pernah dapat pasien juga umur 40-an sudah demensia pun pernah. Dia mungkin tipe yang hard worker, gampang stres, nggak punya keluarga, maaf atau mungkin tidak menikah, jadi nggak bisa sharing juga kalau ada problem. Orangnya juga introvert sekali, penyendiri, di rumah tuh lebih senang kayak tutup pintu sendiri ya, nggak mau kemana-mana, ansos atau mau bergaul. Jadi lebih cepat ikut atau lupanya begitu. Jadi untuk usia yang saya pernah temukan itu 40-an pun sudah ada Pak. Tapi rata-rata atau mayoritas memang kebanyakan usia lansia. Saya di sini biar Iya. videoin. Oke, selamat siang Dokter Indira. Dok, saya banyak pertanyaan. Pertama, apakah lansia yang menderita sleep apnea atau gangguan tidur itu bisa mempercepat demensia? Dan juga apakah lansia yang kolesterolnya tinggi itu juga cepat demensia? Terus yang ketiga, apakah faktor gender bisa older kan kok laki-laki kebanyakan yang menderita? Ya. Terus yang keempat, apakah obat-obat demensia itu mempunyai efek samping? Yang kelima mungkin nggak usah dijawab. Saya juga ada demensia Dok. Kadang-kadang kalau ngutang tuh lupa bayarnya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada ini yang terakhir. Kalau orang tuh suka menceritakan bisa mengingatnya yang lalu, tapi yang masa dekatnya dia lupa. Selalu kalau ketemu ceritanya yang lalu-lalu gitu. Dia yang dekatnya lupa gitu ya. Tadi makan, gitu kan. Tapi dia cerita yang lalu-lalu. Saya mau tanya kalau yang kena demensia itu kan nggak, biasanya kan anak-anak sibuk lah apa. Kalau sampai dia orangnya tuh nggak bisa misalnya anaknya sibuk tidak dibawa ke dokter apa-apa, ada efeknya nggak? Lama-lama efeknya gimana tuh? Misalnya kalau didiemin aja kayak tadi dokter bilang di rumah aja, dia didampingin sama itu suster kayak apa, tapi dia tidak pernah dibawa ke dokter. Itu ada efeknya. Oke, terakhir itu Dokter. Saya jawab dulu pertanyaan Bapak ya. Oke, pertanyaan Bapak sebenarnya agak sedikit out of the topic, tapi nggak apa-apa saya bahas sedikit. Jadi kalau sleep apnea itu kaitannya gini.
Kebanyakan kasus-kasus obstruktif sleep apnea atau OSA, biasanya misalnya pada pasien obesitas dan sebagainya, kadang-kadang yang kebanyakan laki-laki pada saat tidur itu lidah kita jatuh ke belakang, jadi kayak orang tuh ngorok ya. Nah itu biasanya resikonya hipoksia, dimana dia kadang nggak dapat oksigen yang seharusnya masuk ke otak. Pada saat oksigen turun, resikonya adalah iskemik atau infark, stroke sumbatan. Yang paling ditakutkan adalah hipoksia, itu resikonya ke stroke sumbatan. Kalau stroke sumbatan kebetulan misalkan kenanya di otak kiri yang mengganggu fungsi memori, bisa saja salah satunya menjadi demensia, tapi dibuktikan harus dengan imaging. Salah satunya itu ya Pak. Yang kedua tadi hiperkolesterol atau dislipidemi itu adalah salah satu faktor risiko untuk stroke juga. Tadi kaitan dengan pertanyaan Ibu In yang pertama. Jadi kalau stroke tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Biasanya pasti ada triggernya, pencetusnya. Misalnya kolesterol, asam urat, gula, ya. Darah tinggi, kalau yang laki-laki kebanyakan perokok. Kemudian kemarin kasus COVID paling sering banget bikin D5 tinggi, jadi hiperkoagulopati, di mana 3 bulan kemudian pasiennya datang dengan keluhan stroke dan lain-lainnya. Kemudian tadi obat demensia, semua obat pasti ada efek samping Pak. Contoh, Bapak mungkin pernah dengar kalau datang dikasih obat, dok ini nanti saya takut ke ginjal, saya takut ke sini, takut ke situ. Semua obat pasti ada resiko. Salah satu obat demensia ini menyebabkan salah satunya efeknya jadi ngantuk. Makanya kenapa kayak semacam tanda kutip, tapi bukan penenang ya. Penenang itu golongan yang tadi yang di psikiater tadi. Jadi obat ini tujuannya menghambat resikonya ngantuk, makanya diberikannya di malam hari. Tujuannya pasien bisa istirahat, siklus tidurnya lebih baik, sehingga dia nggak kebangun di mana orang udah yang lain yang istirahat. Dianya bisa mondar mandir, mungkin keluar malam terjadi pergi kemana nggak bisa pulang dan sebagainya. Jadi resikonya seperti itu. Dan beberapa obat ada menyebabkan efek halusinasi. Halusinasi itu seperti sesuatu yang kita nggak lihat, mungkin kadang kita bisa lihat itu ada anak kecil naik ke atas tiang listrik. Jadi suatu hari mertua saya juga ada anak kecil naik ke tiang listrik. Kita semua melihat ke arah tiang listrik, mana? Sudah pakai kacamata pun nggak kelihatan mana gitu ya. Jadi seperti memang nggak ada yang kelihatan. Terus kemudian bilang ada sesuatu apa, kita berusaha dengar gitu, tapi memang tidak ada. Jadi hal-hal itu bisa terjadi ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir yang Bapak tadi tanya, gender. Laki-laki kenapa lebih banyak? Sebenarnya begini, yang perempuan pun ada Pak. Kalau nanti ada waktu Bapak dan Ibu boleh nonton, ada film di Netflix yang film Maudi Kusnaidi dan Rano Karno. Kebetulan yang sakit di situ adalah si Maudi Kusnaidi yang perempuannya. Cuman kebanyakan kenapa si laki-lakinya yang lebih kelihatan di blow up? Karena dia paling biasanya caring untuk tahu ada perubahan itu si pasangan perempuan. Jadi dia, si bapak dulu bisa kerja, si bapak bisa begini, kok sekarang nggak bisa? Terus ngomong mungkin jadi kayak agak ngawur ya. Jadi dibawalah berobat. Kalau yang cowok kadang-kadang istrinya ada seperti itu, dianggap itu hal biasa karena udah biasa cerewet. Ya, jadi dianggap udah itu hal yang normal. Jadi kurang peka atau mungkin lebih cuek. Padahal sebenarnya kasusnya cukup banyak. Dan pada laki-laki mengapa juga lebih banyak? Karena biasanya mereka merokok Pak. Kebetulan ayah mertua saya juga merokok. Dia kuat banget merokoknya. Makanya kerusakan otaknya akan makin banyak. Tadi mengenai statement Bapak mengenai kasus demensia, ya tetap semangat Pak, jangan minder ya, karena semua orang diciptakan itu pasti ada kekhasannya masing-masing. Bukan berarti orang lain yang nggak demensia itu lebih baik, lebih bagus, nggak tentu Pak. Ya, jadi jalani aja. Bahkan sekarang sudah mulai ada perhimpunannya kayak Alzim, Warna Ungu, itu jangan maklum dengan pikun. Jadi di mana keluarga dengan keluarga bisa saling sharing. Kira-kira apa yang harus dilakukan sih di rumah supaya si pasiennya atau si orang yang demensianya ini orang dengan demensianya tidak menjadi minder. Seperti itu ya. Oke, saya masuk ke pertanyaan Ibu yang terakhir tadi mengenai memori yang lama. Oke. Jadi tadi kalau Ibu dengar saya sempat bercerita mengenai mengapa orang yang demensia akan lebih tahu teman-teman dia sekolah di mana, jajan di mana.
yang mungkin kemarin baru diajak sama anaknya pergi ke mall dibeliin apa belum tentu dia tahu, ya kan? Padahal baru kemarin yang satu udah puluhan tahun. Memang prosesnya seperti itu, Bu. Jadi mungkin dia akan bercerita mengulang. Teman saya sekolah dulu si ini, ibu guru si ini, dulu saya jajan di sini, kampung saya di sini, begitu. Jadi sama seperti mertua saya pun dia orang Tegal. Jadi yang dia ceritain selalu dulu di Tegal begini. Yang pada saat ditanya yang paling kami cukup sedih pada saat kita tanya ini ada di mana, padahal itu ada di daerah Depok. Dia jawabnya di Tegal. Bayangkan. Jadi memang yang selalu dia ingat adalah histori lamanya, histori masa kecilnya. Orang tuanya mungkin dia tahu, tapi belum tentu mungkin dia ingat siapa istrinya, siapa anaknya sekarang. Jadi jangan sedih, Bu, memang seperti itu. Jadi tetap Ibu Leoni tetap harus berbahagia ya, walaupun dipanggil Leon, tapi masih ingat nama Ibu, gitu ya. Ibu kalau mau diobati, tadi ada lagi kalau mau diobati dijadiin aja. Oke, kalau nggak diobati, prosesnya akan makin worse, makin buruk. Ini akan progresif, Bu. Dia akan terjun bebas, kondisinya, memorinya makin lost, makin hilang. Jadi walaupun ibu dipakein perawat, tinggal di rumah, nggak ada anak yang bawa dan sebagainya, mungkin maaf keterbatasan biaya. Kadang-kadang orang berpikir saya takut bawa ke dokter, biaya mahal, transport, waktu, anaknya harus sekolah, semuanya jadi rumit. Akibatnya dia tidak mau ngobatin, cuma ditaruh di rumah, kasih makan, dimandiin. Tapi lama-lama fungsi otaknya akan degeneratif, makin menurun. Jadi pasti cepat atau lambat pun akan makin buruk dibanding orang yang diobati. Oke, rasanya sudah untuk ini jawabnya kita jarang-jarang. Oh ini sampai 11.40 ini kita tepuk tangan dulu ya buat Ibu Dokter dan buat kita semua gitu. Saya paling senang kalau banyak tanya jawab karena biasanya kalau persekutuan atau bahkan ditanya gitu. Menurut Bapak Ibu gimana? Sepi gitu. Nah, jadi kalau ada tanya jawab gini malah waktunya udah siang banget nih, bagus. Nanti tentu habis beres nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut buat yang ini. Tapi sekarang kita tutup dulu untuk persekutuannya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita sebelum menutup tentunya di dalam doa kita mau nyanyikan bersama. Nah, kita mau nyanyi bersama satu lagu yang rasanya sudah familiar sekali. Nah, boleh sambil berdiri biar kita semangat. Mungkin dari tadi sudah duduk. Nah, kita nyanyi hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan pula. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan pula. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau pengumuman dulu atau langsung doa aja kita? Langsung doa ya Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur untuk seminar yang boleh terlaksana pada saat ini. Kami bersyukur untuk Ibu Dokter yang boleh berbagi mengenai pengalaman dan keahliannya kepada kami semua. Kiranya ini dapat menjadi berkat, tidak hanya pengetahuan bagi kami, tetapi siapapun yang menyaksikannya dapat mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan tidak hanya untuk mencegah,
tetapi juga untuk menjadi seorang pendamping yang baik bagi yang membutuhkan. Dan oleh karena itu ya Bapak, kami sadar hal ini tidaklah mudah. Dan oleh karena itu kami ingin memohon berkat daripadamu, sehingga kami semua dapat menjalani panggilan hidup kami sebagai orang Kristen. Marilah kita siapkan hati kita memohon berkat dari kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kiranya pemeliharaan oleh Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus selalu besertamu dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Silahkan duduk, Bapak Ibu sekalian, ada pengumuman. Terima kasih untuk Dr. Angel yang sudah memberikan materinya untuk kita semua, dan kami percaya itu materinya semua juga memberkati buat kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leoni yang sudah mau berbagi dan sharing buat kita semua. Kami juga terima kasih kepada Bu Esther Yuli dan Bu Lili yang sebagai mengiringi kita nyanyi. Kepada Kak George, terima kasih, layanannya ditunggu lagi. Pengumuman untuk bulan September, kami akan mengadakan lagi tanggal 9 September. Pengharapan dalam Kristus membuat kita tekun, oleh Pendeta Dewi Prahesti. Jangan lupa tetap jam 10. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibadah kita selesai. Oke.